Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Lestari dengan NIM E 2019 3059. Di sini saya dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan membuat video review drakor Shift Kim Good Manager sebagai memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah pengauditan. Nah, drakor Shift Kim ini recommended banget nih buat kalian untuk ditonton sebagai bahan hiburan dan juga sebagai nambah pengalaman buat kalian yang ingin menjadi seorang akuntan itu seperti apa, menjadi seorang akuntan yang baik itu seperti apa. Nah, drakor Shift Kim ini tayang awal 2017. Nah, drakor Shift Kim ini eh, kental banget nih dengan aksi komedinya yang setiap episodenya itu selalu ada tingkah konyolnya. Nah, drakor Shift Kim ini mengusung tema tentang eh, pembukuan perusahaan yang di dalamnya adanya fraud, kecurangan, tipu menipu, seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin lebih jelas dan detail mengenai drakor Shift Kim dari episode 1 sampai episode 20, yuk kita tonton reviewnya di video selanjutnya. Tonton terus. Drama Korea Shift Kim ini bercerita tentang seorang akuntan bernama Kim Song Yong yang diperankan oleh Nam Gong Min, seorang akuntan di daerah Gunsan yang berasal dari luar Seoul. Kim Song Yong ini adalah penipu ulung, penipu yang mahir, yang berpengalaman. Nah, Kim Song Yong ini sering memalsukan keuangan perusahaan kecil. Nah, Kim Song Yong ini adalah seorang penipu yang cerdik. Nah, dia pintar dalam memalsukan laporan keuangannya agar tidak mencurigakan dan tujuannya itu mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, hal tersebut supaya Kim Song Yong ini bisa kabur ke Denmark. Nah, kenapa dia ini ingin kabur ke Denmark? Karena dia ini memiliki cita-cita untuk tinggal di Denmark karena negara Denmark itu menurut Kim Song Yong terkenal damai dan rendah korupsi. Nah, untuk bisa pergi ke Denmark, dia itu membutuhkan uang sebesar 1 juta dolar di rekeningnya. Sedangkan tabungannya itu hanya ada sekitar 300 ribu dolar saja. Nah, Kim Song Yong ini sering bolak-balik tuh masuk kantor polisi karena kasus penipuan pembukuan perusahaan-perusahaan kecil di Gunsan. Tetapi karena dia itu terlalu cerdik dalam menipu, jaksa itu tidak pernah bisa menuntut dan menahan dia karena tidak ada bukti yang kuat. Dan pada akhirnya pun Kim Song Yong ketahuan juga nih hingga dia memutuskan pergi ke Seoul dan melamar kerja di Taeki Group, perusahaan besar di Korea Selatan. Nah, informasi tersebut dia dapat eh, bahwa di Taeki Group itu ada lowongan pekerjaan. Nah, informasi tersebut didapat dari bawahannya, dari sekretarisnya yang bernama Oh Guan Sok yang diperankan oleh Lim Hong Yung. Dia memberitahu kalau perusahaan besar Tegi Group di Seoul itu sedang mencari seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi yaitu tim operasional bisnis. Song Yong pun mencoba dengan harapan Tegi Group adalah perusahaan besar di mana ia akan dapat uang banyak lebih cepat dan membuat dia lebih cepat pergi ke Denmark. Nah, orang yang bisa masuk Tegi Group itu bukan sembarangan orang, tapi mengejutkan nih Kim Song Yong bisa lolos keterima di Tegi Group dengan menjadi kepala bagian di perusahaan di Tegi Group. Usut punya usut, ternyata Kim Song Yong keterima karena Seyul yang diperankan oleh Lee Jun Ho, mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di Tegi Group. Seyul ini dikenal Seyul ini kenal dan tahu track record Song Yong selama di Gunsan yang sering ketangkep.
Dia merekrut Kim Song Yong alasannya sebagai kaki tangannya dia dengan harapan dia bisa membuat Taeki Group dapat keuntungan lebih besar dengan memanipulasi laporan dan pajak perusahaan. Awalnya Kim Song Yong ini memang punya niat buat korupsi nih di Taeki Group. Biar duitnya di rekeningnya itu cepat terkumpul dan pergi ke Denmark. Nah, sama kayaknya dia melakukan di Gunsan. Tapi pada akhirnya Kim Song Yong sadar kalau Taeki Group hanya berkilau dari luar namun busuk di dalam. Dalam artian, Taeki Group itu parah banget sih dan banyak bermasalah dengan laporan keuangannya. Karena terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi perusahaan tersebut yang nyebabin banyak karyawan anak perusahaan dipecat dan terjadi tunggakan gaji. Yang lebih parah gara-gara petinggi perusahaan yang pada korupsi ini mereka sampai tidak segan-segan untuk membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan para petingginya. Hal ini bertentangan dengan prinsip Kim Song Yong. Nah, prinsip Kim Song Yong ini yaitu curilah uang bosmu, tapi jangan curi uang karyawanmu. Jadi prinsip Kim Song Yong ini dia itu eh, tidak menginginkan uang-uang rakyat bawah, tapi dia itu hanya menginginkan uang-uang pejabat perusahaan seperti itu. Nah, pada saat itulah Kim Song Yong ini memulai aksi awalnya bersama dengan asisten manajer yang bernama Yeon Hak Yung yang diperankan oleh Nam Sang Ming, merupakan orang yang ditanam CEO. CEO ini merupakan pemilik Taeki Group untuk menyelidiki Taeki Group sendiri dan juga dibantu pegawai magang yang juga merupakan seorang detektif yang ditanam di Kejaksaan Taeki Group untuk menyelidiki Kim Song Yong sendiri. Kejadian demi kejadian, akhirnya Kim Song Yong juga dibantu oleh seluruh anggota dari Departemen Bisnis termasuk anak dari CEO dan presidir Taeki Group dan juga dibantu oleh kejaksaan. Nah, presidir ini merupakan suami dari CEO-nya itu, dari pemilik Taeki Group. Nah, hingga pada suatu ketika Kim Song Yong mengungkap korupsi para petinggi perusahaan Taeki Group, namun presidir mengelak dan menjadikan Seyul sebagai kambing hitamnya. Karena Seyul pernah menyelamatkan nyawa Kim Song Yong saat mau dibunuh oleh orang suruhan presidir Taeki Group dulu, jadi Kim Song Yong ceritanya ini membalas budi untuk membantu Seyul bebas dari berbagai tuduhan yang dilemparkan presidir ke Seyul. Saat Seyul bebas, Seyul bergabung dengan Kim Song Yong untuk menangkap korupsi besar-besaran tersebut beserta kejahatan-kejahatan petinggi perusahaan di Taeki Group yang dibantu oleh pejabat-pejabat besar di Korea Selatan. Hingga akhirnya semua terungkap dan presidir Taeki Group beserta petinggi yang lainnya masuk penjara. Tidak lupa, Kim Song Yong dan Seyul juga memenjarakan para pejabat yang membantu presidir. Dan di akhir drama Korea Shiv Kim ini, akhirnya Kim Song Yong dan Seyul memenangkan pertarungan ini dan mereka mengundurkan diri dari Taeki Group dan kembali ke pekerjaan awal mereka masing-masing. Nah, bisa ditarik kesimpulan dan bisa jadi juga buat kita satu pengalaman bahwasannya di dalam drakor Shift Kim Good Manager ini kan menceritakan di sini adanya satu kecurangan laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi kita seorang akuntan nih bagaimana sih jadi seorang akuntan yang baik itu? Nah, jadi seorang akuntan yang baik itu kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan atau prosedur-prosedur menjadi seorang akuntan yang baik itu seperti apa. Dan hal yang paling penting adalah apabila kita ingin menanggulangi terjadinya suatu fraud, kecurangan dalam suatu perusahaan itu, kita harus mengendalikan internal perusahaan dengan baik supaya kejadian kecurangan fraud itu tidak terjadi dalam suatu perusahaan.
Hai hai hai, gimana nih? Seru kan nonton review drakor Shift Kim Good Manager? Ya pastinya dong seru. Nah, semoga video review drakor Shift Kim Good Manager yang saya buat bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.